Ini dalam rangka penutupan One Piece Tokyo Tower. Ini sekaligus Ini sebagai kabar gembira informasi. untuk kalian, Ya, wahai untuk nakama miskin yang tidak bisa ke Jepang, ke Tokyo Tower sampai dia tutup. kalian bisa menonton secara live. Mereka akan mengadakan live dari One Piece Live Attraction ini di tanggal 30 dan 31 Juli. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu tentang anime ataupun manga ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan One Piece. Dan di sini masih bersama saya Hendy Jul dan saya ditemani oleh Halo, ketemu lagi dengan saya Hans. masih bersama kita berdua dan seperti yang bisa kalian lihat di judulnya, kali ini kita akan melakukan tribute untuk One Piece Tokyo Tower. Ya, jadi bagi yang belum tahu, One Piece Tokyo Tower itu semacam apa ya? Theme park atau museum tentang One Piece ya. Ya, semacam museum atau inilah tempat atraksi. Ya. Jadi ya lokasinya itu di Tokyo Tower. Kalau yang tahu di Tokyo, Jepang, ada namanya Tokyo Tower. Jadi One Piece Tower ini di bagian, bukan di menaranya, tapi di gedung bawahnya. Jadi ada beberapa lantai yang dipakai untuk sebagai tempat One Piece Tower ini. Kemarin sudah sempat kita bahas kalau ada berita yang cukup shocking, Ya, berita cukup duka sedih ini. juga sih ya. Berita duka bahwa One Piece Tower akan ditutup. Jadi dia terakhir beroperasi 31 Juli 2020 ini ya. Dan Ya, ditutup permanen katanya. Setelah itu tidak akan ada lagi. Jadi ya. yang belum ke sana, Kalian bisa mendengarkan podcast ini supaya berasa seperti di kita sana. berbaik hati membagikan pengalaman kita ya, Pengalaman. Ya, yang sempat berkunjung di tahun lalu. ya betul. Lumayan, tur gratis, tidak usah bayar, aman dari corona. Oh, ini udah kita singgung juga ya di Hot News podcast yang kemarin, yang sebelumnya. Ya, Oh ya, sebelum kita mulai ini ya, audio tournya, ini ada flash news juga. Sudah tahu belum tentang One Piece? apa ya? Ulang tahun One Piece ke-23. Belum tahu ya? Wow, belum. Ya, Ada event apa? jadi tiap tanggal 22 Juli itu adalah One Piece pertama kali terbit. Nah, ini sudah ke-23 tahun. Beberapa hari yang lalu ya. Ya, kayaknya nggak ada sesuatu yang terlalu spesial ya tahun ini. Biasanya kelipatan 5 baru ada yang dibuat sesuatu gitu. Oh ya, 15 tahun. Kemarin sempat ada Hmm. 20 tahun juga ada film. Kalau nggak salah itu bikin film. Ya, Stampede. Stampede 20 tahun bukan ya? Lupa juga. Sesudahnya 20 tahun kayaknya. Ya itulah pokoknya nanti 25 kita lihat ada apa yang spesial. 2 tahun lagi ya, masih lama. Ya. Kita harus bertahan hidup sebelum 25 tahun. Jadi pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan di new normal ini. Jangan sampai kita kena corona terus sekarat. 2 tahun lagi apakah Ark-Wano sudah selesai? Apakah virus corona sudah hilang? Semoga saja. Main blown. Semoga sudah hilang. 2 tahun masih ada. Semoga sudah hilang, kita bisa kembali membaca manga dengan tenang, bisa keluar, Siapa ngobrolin tahu One Piece. dibuka lagi One Piece Tokyo Tower versi baru. Ya. Oh, jangan-jangan ini lagi ditutup, lagi renovasi, coy. Dibuka versi Wano. Oh. Istimewa. Katanya sih di info yang beredar sih tutup permanen ya. Nanti kita update lah di podcast berikutnya kalau ada berita terbaru pasti akan kita bahas tentang One Piece ya. Soalnya kan pernah ada ini di YouTube. Saya pamit.
Besoknya saya ke Bali. Siapa tahu di prank. Ampas. Ya itu sekilas info. Oke, langsung aja kita mulai audio tour dari One Piece Tokyo Tower. Oke, jadi ini thumbnailnya atau cover artnya aku ini ya, isi gambar map aja ya, sesuai yang kita dapat dari itu. Ini masih aku simpan ya. Jadi kita bisa Kenang-kenangan nih. Tidak akan ada cetakan lagi ini. Iya, lumayan pulang dari sana bawa sesuatu ya. Meskipun nggak beli apa-apa di sana, mahal-mahal, cuma dapat brosur. Ada tiketnya juga kayak kita masih simpan ya tiket. Tiket mungkin ada, ntar aku cek lagi ya. Tadi aku cuma nyari ininya, petanya. Kalau ada bisa ditampilin juga ntar. Kalau yang di YouTube akan kita munculkan foto-foto bisa ya. Iya, kalau nggak males ya. Kalau nggak males ngedit nanti saya munculkan. Kalau males ya berarti tidak ada. Kalau males ya nikmati saja secara audio. Ya. Oke, langsung aja kita mulai dari ini ya. Dari entrance dan harga Pengalaman- tiket ya. Masuknya dulu ya. Oke. Atau mau pengalaman ke Jepang dulu? Perlu nggak? Iya boleh. Nah, singkat aja. Jadi Iya. kalau aku ini yang kedua kalinya tahun lalu itu Jepang. Oh, pamer ya? Pertama kali sama istri. Karena sama istri tidak bisa diajak ke Tokyo Tower, tidak suka. Lalu yang kedua kali sama Hendy Jewel. Nah itu baru kita sudah mengeplot kita harus ke Tokyo Tower, One Piece. Dan kebetulan saat itu sama keluarga ya. Ya, Dan dan karena sesuatu insiden kita tidak bisa full menikmati Tokyo Tower. tidak kurang puas. Jadi mungkin ini Saya harus audio meninggalkan lebih dulu. audio tournya tidak terlalu lengkap ya. Karena kan kita belum benar-benar coba semua ini. Ya, ini sesuai pengalaman kita aja ya. Ya, jadi ini cukup Tapi ya, terbatas mungkin ya. kita akan bahas sedikit-sedikit aja ya. Ya, sepengetahuan kita lah. Yang kita lihat tapi tidak kita Coba. Oke. Mungkin yang lain yang pernah punya pengalaman mau share bisa tulis di kolom komentar kalau di YouTube. Kalau di Spotify atau di Anchor belum ada kolom komentar, kalian bisa mampir ke fanpage Facebook kita di Denden Podcast. Oke? Ya, jadi langsung ini ya, masuk ke Tokyo Tower-nya. Di bawah itu apa ya? Jadi waktu masuk itu kita kan itu towernya sih, memang Tokyo Towernya. Kita masuk ke dasarnya, lantai dasarnya. Iya, di depan itu udah Nanti ada. di situ ada loket, ada loket penjualan. Tapi Iya. kalau kalian cuma mau ke One Piece Tower, jangan beli tiket di situ. Itu tiket untuk naik ke Tokyo Tower. Puncak. Kalian harus naik ke lantai 3. Ya. Jadi di situ baru pintu masuknya ke wahana One Piece ini. Iya, tapi di lantai 1 itu bisa ini kan pilih juga mau beli paket tower ke atas atau bisa juga tower ke atas plus One Piece gitu ya. Oh ya, tapi kalau One Piece aja nggak bisa dibeli di situ. Oh, kalau One Piece aja langsung ke cuma lantai jual- 3. Iya, dia cuma jual tiket yang One Piece plus Tokyo Tower atau Tokyo Tower aja. Ya, berarti kita langsung Yang aja One Piece aja tidak ada. langsung ke lantai 3 ya. Sebelumnya di lantai 1 juga ada ini ya sih, ada toko souvenir. Oh ya, ini kita mau bahas lantai 1 dulu atau langsung ke ini? Langsung aja lantai 1 aja nggak apa-apa. Oh ya, jadi Yang ini bisa masuk free. Kalau toko ini nanti akan keluarnya nanti kalau dari lantai 3 akan keluar di toko ini. iya. Jadi Lantai bisa 1. lihat-lihat gratis. Ya, bagi yang budget terbatas tidak mampu beli tiket masuk, biasanya ya ke sini. Foto-foto sama display-display mainan-mainan. Atau beli mainan-mainan kalau ada uang. Iya. Harusnya ada uang lah, udah ke Jepang masa nggak ada uang. Makan onigiri nggak apa-apa. 1 hari 3 onigiri. Malam siang malam. Duitnya buat gacha. Tapi kita sih ke sana nggak beli apa-apa ya akhirnya. Ini dapat map ini yang bisa kita Web gratis. Soalnya di Indonesia juga beberapa merchandise-nya sudah ada juga yang jual, yang harganya bisa lebih murah kadang. ya kadang lebih murah.
Ya, jadi di lantai 1 itu ada tokonya, kita bisa masuk. Nanti kalau kita selesai tour di atas akan keluar exit-nya di sini. Biasalah pancingan supaya kita keluar uang lagi kan. Iya, tapi itu nggak benar-benar exact itu sih. Nggak benar-benar turun langsung ke tokonya, cuma lewat. Ya lewat. Mm-mm. Oke, langsung kita skip aja karena toko kurang menarik juga. Jadi habis Ini, ya, kita mau beli tiket, kita naik ke atas lantai 3. Jadi nah nanti ini naik kita eskalator. sampai di lantai 3, ada pintu masuk Ada ya. loket sendiri. Oh, sebelum loket ada ini, ada beberapa spot foto ya. Spot foto yang paling terkenal, ada Chopper sama Luffy, belakangnya Tokyo Oh Tower. iya, iya. Ya, itu Tapi spot itu bukan patung sih, patung ya? patung. Patung Ya, tapi orang-orangan. belakangnya kayak backdrop gitu ya. Ya, itu salah satu spot foto gratis juga. Nggak perlu Oh, itu masuk gratis bayar, juga. bisa foto Yang langsung. bisa dinikmati tanpa keluar uang. Ya. Ya. Tapi Jadi, karena sudah ini tips sampai buat- sini, mm-mm, Tips buat bokeh traveler kalau ke One Piece Tower, tapi udah tutup habis ini ya. ya percuma. Ya. Ini kita share biar tahu aja. Ya, cari tempat-tempat yang gratis tanpa masuk, udah serasa sudah ke One Piece Tower. Nah itu. Iya, iya. Ya jadi itu Share pintu di masuknya, Instagram. Mm-mm. langsung beli Beli tiket tiket. dulu ya. Ya beli tiket itu berapa ya? Masih inget nggak? Bentar. Kalau di brosurnya Di ini brosurnya. di 2.000 per pass. Mulai 2.300 yen untuk dewasa. Itu kalau kurs sekarang mungkin sekitar 300 ribuan ya. Iya, 300.000. Lumayan ya. Itu untuk dewasa. Kalau anak-anak 1.800. Itu di bawah 13 tahun. Hmm. Tapi mereka ada 2 macam tiket. Jadi satu tiket itu, kalau yang tadi 2.300 itu tiket masuk ke tamannya aja. Maksudnya ke Tokyo One Piece Tower-nya. Ya. Terus kalau ada satu lagi itu tiket plus bisa nonton live show. Ya. Itu nanti lebih mahal 1.000 yen. Jadi 3.300 kita bisa masuk dan nanti bisa nonton show di jam-jam tertentu. Kalau nggak Ya, salah show satu hari berapa kali gitu? ya satu kali atau 2 kali gitu. Kalau weekend lebih banyak kali. Kalau weekday kayaknya sekali aja. Dan kita beli yang biasa ya itu, tanpa live. Ya tanpa live. Karena kita nggak yakin. Karena itu sih kan kita ke Tokyo One Piece Tower-nya cuma sebentar aja. Karena hari itu masih mau ke tempat-tempat lain lagi. Jadi katanya nggak ada rutin kalau nunggu live show-nya. Karena bersama keluarga itu masih repot. Ya itu juga nggak bisa lama-lama. Kalau pergi sesama wibu itu baru. Seharian. Ya Sampai langsung. bawah-bawah. Ini salah satu yang unik tiket masuknya ini ya. Tiketnya ada kartu yang tadi udah kita bicarakan juga ya. Di Ya. scan, langsung otomatis kebuka kayak gerbang itu. Iya. Dan itu kartunya dia tiap tiket itu motifnya beda-beda. Ya, gambarnya unik, bisa dikoleksi. Iya bisa dikoleksi. Jadi kalau kalian perginya bergrup, nah bisa Lengkap koleksi. mungkin. Beda-beda karena Ya, kalau nggak salah waktu itu kita berempat juga empat beda ya. kayaknya ya beda. Setauku beda-beda, seingatku. Oke, jadi masuk itu ada ruang locker juga ya. Ruang lockernya lumayan unik ya. Ada gambar-gambar karakter One Piece banyak. Jadi masing-masing locker itu ada satu karakter gitu. Iya. Jadi kalau kalian nggak mau nenteng tas, ya kayaknya sih nggak boleh bawa ini ya. Beberapa barang yang nggak boleh dibawa masuk. Hmm. Harus titipin di locker juga. Biar kita Jadi nggak waktu masuk itu, banyakan barang. ya, kan bisa titipin dulu di situ. Terus waktu masuk itu ternyata kita suruh ngantri dulu, nggak langsung masuk. Ya. Jadi ada antrian. Hmm. Karena apa? Karena wahana pertama yang harus kita lewati adalah seperti apa ya? 360 Layar Lock tancap Theater. 360 derajat. Ya. Iya, The World of One Piece. Jadi itu ada diputarkan nanti film atau apalah selama Tayangan. sekitar 10 menit. Jadi Iya. nanti kalau kita sudah beli tiket, itu kita harus nunggu film yang di dalam selesai dulu, terus rombongan yang di dalam itu keluar, baru nanti kita rombongan berikutnya masuk. Jadi Ya, kalau ini nanti nunggu 10 sampai 15 menit. Intronya ya, intro dari keseluruhan wahana ini. Ya, jadi itu masuk,
kita kayak ruangan dome gitu ya. Kita di tengah terus bisa nonton sekeliling. Ya, 360 derajat. Itu kayaknya tayangannya kayak ringkasan petualangan ini ya, kelompok Toby Jerami dari awal sampai paling akhir diringkas di situ ya dalam tayangan itu. Jadi yang kurang belum pernah melihat, jadi dia tuh seperti cuplikan, bukan anime ya, dia kayak gambar-gambar dari komik tapi Di recap. animasikan gitu loh. Ya. Hmm. Jadi ada scene-scene yang memorable dari petualangan Luffy. Ya, dari awal sampai akhir Nah, itu merinding sih. Waktu Enies Lobby itu sempat merinding sih. Aku udah lumayan Terus lupa tayangannya apa aja. Kemunculannya karakter-karakter musuh-musuh yang pernah dilawan. Ya. Ini salah satu yang menarik ini sih. Hmm. Salah satu yang paling menarik dari Tokyo One Piece Tower ini, intro ini. Ya, ya. Bahkan untuk yang bukan pencinta One Piece atau nggak tahu One Piece, nonton masuk dalam ruangan itu juga merinding ya. Merinding pasti. Soalnya dingin ya. Lagunya juga keren. Soalnya dingin. Oh. Asik. Ya. Ya itu. Musiknya juga keren, nggak tahu ya lagu apa ya. Udah lupa juga sih. Ya itulah intinya. Kayak Tayangan kolase petualangan sebagai pembuka. Oke, langsung jadi aja setelah tayangan masuk itu selesai, baru masuk ke pintunya terbuka, kita masuk ke ruang berikutnya. ya ruangan ini ya. Ini kita ikutin map aja ya nomornya biar urut. Oke. Ya, nomor 2 ini ada Straw Hat Cruise Signature Boards. Ini ya apa? Poster atau tanda tangan gitu ya kayaknya. Setku tanda tangan. Iya. Tanda tangan kayaknya. Iya, tanda tangan Tanda para tangan kru 9 kru dipajang di situ. Mugiwara. Terus habis itu nomor 3 ini Tongari Port. Oh, ini tempat Ini patung-patung yang ada patung-patung itu ya. lengkap, semua kru ada patungnya di sana ya. Jadi mereka kayak Lagi pesta makan-makan gitu ya. iya, ya itu. Itu bisa banyak orang foto-foto di situ ya. Ya. Sama ada suara-suaranya juga kayaknya. Dari karakter-karakter bisa mengeluarkan suara gitu. Karakter. Nah, ampasnya setelah patung-patung ini ada toko lagi. Kita harus belanja lagi. Ya nggak harus belanja sih, cuman menyuruh secara tidak langsung. Ayo belanja. Toko-toko lagi. Tahu kenapa tutup? Pasti nggak ada yang belanja ini. Jadi dia tidak mencukupi untuk tutup ongkos. Pasti ada lah yang belanja. Kita tidak belanja. Ya karena kita Udah beli tiketnya di website online, Loka, diskon lagi. Loh, emang kita dulu beli di online itu, bukan langsung? Bukan online. Gak tahu, lupa juga. Setahu kita langsung datang sana langsung beli. Ya langsung kali ya. Kan kami yang beli, cuy. Ya, untungnya bukan kita lah. Tapi orang-orang lain yang beli di Loka pakai voucher diskon, yang bikin bangkrut, Anda bertanggung jawab atas tutupnya One Piece Tower. Kita juga termasuk. Flash sale. Kita juga tidak beli apa-apa merchandise-nya. Tapi kita beli tiket kan on the spot loh. Itu untuk Ya lumayan lah itu. Itu sekali masuk nambahin lah. 300.000 kerasa ya. Lumayan kerasa sih. Ya. Oke. 300.000 untuk 1 jam. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oh, ini 5 ini exit ya. Kita skip aja. Kita langsung Ya. ke lantai 4. Jadi ini kan lantai 3 masuknya. Jadi Tokyo Tower ini ada 3 lantai. Lantai 3, lantai 4, lantai 5 ini dipakai untuk One Piece-nya ya. Ya. Ya, jadi kita langsung ke lantai 4. Jadi dari toko tadi ada eskalator untuk ke lantai 4. Nah, di lantai 4 ini tempatnya wahana-wahana yang bisa kita mainkan. Ada 2 lantai yang ada wahana, lantai 4 sama 5. Kita ke lantai 4 dulu. Ya. Oke, langsung urut dari ini. Oh ya, tambahan lagi kalau di One Piece Tokyo Tower ini ada ini loh, kayak games, kayak ngangkat-ngangkat telepon itu loh, tahu nggak? Dan Mushi. Iya, jadi ada deden musi tersebar, terus kita disuruh ngecek disuruh ngangkat terus ngisi-ngisi kertas gitu loh. Iya.
Kayak ngelengkapin apa gitu, stamp gitu. Ya, semacam itu. Cuma bahasa Jepang. Tidak ada yang mengerti. Dan yang main anak-anak semua, kita mau coba kan malu ya. Ya, ya. Itu kayaknya kalau udah kumpul semua lengkap, nanti dapat souvenir apa gitu deh. Iya, kayak semacam gitu. Jadi mesti ngumpulin stem atau apa gitu. Itu bisa ditukar hadiah. Ya. Oke, langsung aja oke, kita lanjut. ke wahananya. Di nomor 6 ini adalah Chopper's Thousand Sunny Tours. Nah, jadi ini petualangan. Oh ya, ini masing-masing wahana ini diwakili satu karakter ya. Satu karakter dari kelompok Tobi Jerami. Yang pertama ini Oh, Chopper. ya, betul. Jadi Chopper ini ceritanya membawa kita berpetualang ke dalam Thousand Sunny. Thousand Sunny. Ya, Kita bisa melihat interior di Thousand Sunny. ya, kamu masuk nggak? Kayaknya enggak. Kayaknya kamu nggak masuk sama sekali ya wahana-wahananya. Ini aku nggak sempet nyoba ini. Oh iya, Kamu karena nyoba ya? karena insiden itu. Iya, aku nyoba yang Thousand Sunny ini sempat masuk kok. Oke, gimana? Coba kamu cerita. Ya jadi Thousand Sunny Adventure ini dia kayak ruangan-ruangan apa ya istilahnya, kayak ruangan kita masuk di ruang ini. Nah, ini ruang makannya Thousand Sunny kayak gini. Terus ada patungnya juga, ada patung Sanji, ada patung siapa gitu-gitulah. Jadi masuk Biasanya yang bisa ngintip itu ya, ngintip orang mandi. Iya. Iya, kok tahu? Oh iya, Kamu nggak tahu kayaknya. pernah juga? Ya, jadi itu ada kayak ada ruang makan, ruang tidur, ruang apa, ruang meriam. Nah, salah satunya ada ruang kamar mandi gitu ya. Tapi aku lupa juga ngintip itu keluarnya apa ya? Kayaknya Nami atau Robin mandi gitu ya, kalau nggak salah ingat. Ya, terus ada suara orang marah. Iya, kok tahu? Padahal kamu nggak masuk. Oh, dari mana ya? Mungkin ada yang review Lupa di ingat. YouTube gitu. Mungkin. Dulu waktu zaman masih miskin nonton YouTube-nya aja. Ya itu, jadi itu ceritanya Chopper yang membawa kita di ruangan-ruangan itu. Jadi tiap kali masuk ruangan, kayaknya ada pengantar dari Chopper suaranya. Ini ruangan ini, cuma sekali lagi bahasa Lagi-lagi Jepang. dalam bahasa Jepang. Jadi kita cuman tola-tole lihat-lihat aja, keren gitu. Ya, Ya itu wahana Chopper. Berikutnya kita lanjut ya. ya. Nomor 7 adalah 7. Frankie ini- Cola Bar. Ini restoran nih. Ya ini kayaknya Jual Kita snack nggak- kalau nggak salah ini. ini Kita nggak beli apa-apa di sana. Ya ini aku juga nggak terlalu memperhatikan ya, cuman lihat sekilas aja ya kayak kantin gitulah. Ya. Nyesel sih, harusnya kita nyoba ya biar tahu makanan-makanan khas One Piece yang dibuat gitu. Enggak lah, kayaknya sih pasti rasanya ya mungkin biasa atau malah nggak enak. Cuma tampilannya aja yang di foto-foto gitu sih. Ya tapi kalau kesana aku pengen nyoba sih. Soalnya ini kan sama keluarga itu tadi. Kalau sama sesama wibu-wibu atau orang sesama nakama ini pasti benar-benar bisa 100% lah nanti. Semoga dibuka lagi. Ya. Atau ada yang sejenis Semoga. lah. Oke, lanjut ke nomor 8. Frankie Ball Run. Nah, ini wahana Frankie. Dan ini kayaknya wahana yang paling cupu, cuy. Yang lain itu Ini ada kayak mesin gacha sih. Kalau aku lihat ya, mesin gacha cuma dia gede gitu kayak Iya, kayak mesin pinball. robotnya Frankie gitu. Ya. Kalau yang lain kan ada ruangannya sendiri-sendiri. Ini Frankie nggak ada ruangan khusus, cuman mesin gitu aja. Mesin time zone. Ya. Dan kita rugi di sana. Kalau beberapa wahana itu yang kayak tadi Chopper itu udah include di harga tiket, jadi tidak perlu bayar lagi kalau mau masuk. Oh iya. Kalau Frankie ini Tapi kalau Frankie ini kita harus bayar Beli lagi. koin, Namanya kan iya. gacha. Ya, Bayar kita pakai beli koin. koin 500 yen. Ya. Dapat apa ya waktu itu kamu? Oh dapat kayak pin atau iya pin cupu-cupu gitu. Yang di Indonesia harganya 10.000. Iya. Ya lumayan lah, dari ada kenang-kenangan sedikit. Itu kalau beruntung bisa dapat ini loh, kayak figur-figur limited WCF gitu-gitu. Oh iya. Cuma kayaknya hampir harus habis berapa duit itu baru dapat. Oke, lanjut.
Lanjut ke nomor 9 adalah Robin Finding Poneglyph. Nah ini nggak sempat masuk sih karena playtime-nya lama, 30 menit. Gak tahu di dalamnya ada apa. Kayaknya ada kayak Kalau yang ini, game kalau nggak salah ya, Hah? dia itu nanti kamu di dalam itu ada staffnya itu ngasih kamu ini mirip itu loh yang cari apa namanya telepon tadi itu loh. Oh, cuma dalam skala yang lebih ini. Ya nanti akan keliling seluruh area One Piece, nanti nemuin clues dapet itu. Makanya nih playtime-nya 30 menit. Oh iya, lama juga. Tapi bukan dalam satu ruangan itu aja, kamu nanti akan keluar keliling di Oh, area One Piece itu. jangan-jangan yang tadi itu bagian dari Robin ini, bukan? Atau beda? Oh bisa jadi ya. Aku nggak sempat main juga ini sih. Oh ya itulah, ini namanya juga audio tour seadanya ya, sepengalaman kita, jadi Iya iya. mohon dimaklumi. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya nomor 10, ini adalah Nami Casino House. Dan ini juga nggak sempat masuk sih. Tapi kayaknya masuk ini kayak mungkin main kasino gitu ya. Iya iya. Kayaknya main apa gitu deh. Ya main judi-judi. Roulette kayaknya. Tapi kalau dari mapnya ini keterangannya nggak perlu bayar lagi ya, harusnya gratis. Iya iya. Terus kalau bicara soal ini wahana juga waktu itu kita datangnya kalau nggak salah bukan hari yang sibuk sih, weekday ya. Pengunjungnya nggak terlalu rame. Iya nggak terlalu rame, nggak ada antrian yang terlalu panjang. Ya antri juga nggak terlalu panjang sih kalau untuk tiap atraksinya. Cuma nanti ada yang di lantai 5 ini, nanti ada yang antri ya. Nanti aja kita bahas ya. Oke. Ya jadi ini kita lanjut dari Nami ke nomor 11. Nomor 11 ini informasi tempat kalau mau tanya-tanya atau apa. Ya. Lanjut nomor 12, Usopp Road to Sogeking. Oh ini mainan kayak di taman bermain. Aku sempat main ini, carnival game seperti itu ya. Ya. Jadi kita nanti pakai ketapel, itu kalau nggak salah sekali main 5 orang. Ya. Jadi kita ngantri itu. Nanti 5 orang main diadu, siapa yang lebih cepat menjatuhkan lawan-lawan target dengan ketapel. Ya. Nah itu nanti kalau kalian berhasil menjatuhkan semua menang, nanti akan dapat souvenir. Ya. Gratis. Souvenirnya ini ya, apa ya? Topeng Sogeking kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat. Oh iya, topeng. Keren sih kalau Nggak dapat. salah itu. Cuma kita ini ya, kita terlalu cupu main gini. Kalah. Iya, pengen padahal Jadi gratis. ya kayak beberapa atraksi ini kalian bisa main, kalau menang dapat hadiah. Kayaknya di Nami tadi juga yang kasino itu, kalau kita menang dapat reward juga sih. Ya mirip-mirip gitulah. Jadi bayar, kalau kalian tipe yang hoki, yang skillful, bayar 2.300 yen bisa bawa pulang banyak hadiah. Iya. Nobita pasti dapat itu, Usop. Nobita si jago tembak. Cuma nggak tahu ya, kalau misalnya kita main terus nggak dapet, atau udah dapet bisa ngantri main lagi nggak ya? Harusnya boleh. Ya mungkin kalau di orang Jepang itu tahu diri semua, tidak ada yang main 2 kali. Kalau kita, ayo main lagi, dapat lagi. Itu juga yang bikin bangkrut. Mungkin terlalu banyak orang-orang dari luar Jepang ya yang kurang beretika. Oke, lanjut. Oke. Ya, berikutnya nomor 13 ini adalah Zoro Soul of Age. Nah, ini Wahana Zoro, cuman sekali lagi belum pernah nyoba, jadi tidak tahu seperti apa. Ya. Tapi ini kalau nggak salah ini, dulu pernah ada sih, kayak di mesin time zone. Hah? Itu video game yang Oh, biasanya kan tembak-tembakan tuh. iya ya. Nah ini dia pakai pedang, ada sensornya. Jadi pedangnya diayun-ayun gitu sih. Ini kamu nebak atau tahu ini? Dari keturunan saya menonton video YouTube dulu waktu masih miskin. Oh, Berangan-angan ke One Piece Tower, jadi saya nonton. oh berarti itu ya. Ini
Padahal ada ruangan khusus, ternyata isinya cuma itu aja ya. Kira bakal Iya, ada warna yang lumayan panjang gitu. Kayak Thousand Sunny. Ya, dan gitu. lagi-lagi kalau kalian berhasil akan dapat hadiah lagi. Iya. Jadi sebenarnya sangat bisa untung loh malahan kalau kita ke One Piece Tower ini. Kalau menang-menang bisa dapat banyak merchandise. Iya. Tanpa tidak beli perlu belanja lagi nanti. Dapat oleh-oleh. Iya. Oke, berikutnya nomor 14 adalah Brooks Horror House. Nah, ini saya sudah kesini nih. Saya masuk ini. Oke. Saya belum. Tapi sudah nonton YouTube belum? Gimana? Yang ini belum kayaknya. Ya, jadi intinya ya rumah hantu gitu aja sih. Jadi kita pas masuk itu dapat misi. Misinya adalah meletakkan bola apa? Kayak bola garam gitu. Mungkin bola pingpong gitulah dia ngasihnya. Harus dimasukkan ke mulut zombie. Oh, ini ceritanya di pulau ini ya, Thriller Bark. Iya kayaknya. Jadi konsepnya kayak rumah hantu gitu. Dan ini yang bagus juga karena kan kita nggak bisa bahasa Jepang. Jadi pemandunya itu kayak di depan meja ini loh, meja apa ya istilahnya? Ya segitulah. Nah itu dia ya dia nggak perlu ngomong, dia ngasih kertas, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, suruh baca. Istilahnya manual. Iya. Ini caranya apa? Bolanya harus dimasukkan ke zombie ini. Nah, ya. Ternyata zombie itu ada di terakhir. Jadi kita harus keliling rumah hantu sampai di tempat terakhir naruh bola itu gitu aja sih. Itu cuman gimmick aja. Intinya ya rumah hantu. Dan hantunya kayaknya ya nggak terlalu serem gitu. Ya kayak hantu Thriller Bark. Zombie ya. Ya, gitu-gitu. Ya jadi itu bumbu karena di setiap taman bermain atau theme park selalu ada rumah hantu, ini yang jadi rumah hantunya. Brooks Horror House. Oke, jadi itu lantai 4 ada lagi yang mungkin kelewatan di lantai 4. Aku kelewatan semua ini. Oh ya, toiletnya masih ingat nggak toilet? Aku nggak Bentuknya- masuk sih kayaknya. Kayaknya bentuknya agak ini ya. Uniknya apa gitu. Aku lupa juga. Aku juga nggak perhatikan. Kencing lah pokoknya. Kayaknya lumayan ini loh, kayak toilet-toilet agak kartunis Ada- gitu. Tema-temanya gitu. Ya, mungkin toiletnya Thousand Sunny ceritanya kali. Mungkin. Ya, udah. Langsung lanjut ke lantai 5. Jadi kita naik satu lantai lagi dari lantai 4 ya. Ya, ini lantai terakhir untuk One Piece Tokyo Tower. Kamu sama sekali belum ke lantai ini ya, 5? Atau sudah sempat naik? Naik langsung turun lagi. Udah naik eskalator turun lagi. Kayaknya ya. Oh ya, ini yang gimmick juga di eskalatornya ini ada ini loh. Gambar-gambar karakter One Piece juga, masih ingat? Oh iya. Jadi keluar eskalatornya kan gimana sudut susah jelasinnya cuy. Ngerti kan maksudku? Ya. Di sudut eskalator yang kita bisa lihat di depan atau di atasnya kita itu ada gambar-gambar. Jadi tiap kali tangganya keluar tuh ada keluar karakter juga. Iya. Gitu, Unik sih. termasuk gimmick yang unik. Dan kalau kita melihat ke atas eskalator, lihat menghadap atas itu ada ini Kung Fu Dugong. Iya. Ya itu salah satu gimmick yang cukup unik. Pokoknya colorful lah pokoknya. Oke, lanjut ke lantai 5, nomor 15. Di nomor 15 ini adalah greeting cabin. Kayaknya belum pernah masuk sini deh. Nah, ini bayar juga nih. Ini kayak foto spotnya. Oh, ini kayak ini loh, ketemu sama orangnya langsung, cuy. Meet and greet ya. Iya, Ketemu sama cosplayer karakter One Piece. bayar 1.500. Mahal juga. Bisa handshake ya. Handshake, dapat kaset nggak? Ya itu kita belum nyoba ya, jadi itu hanya lewat Karena saja. mahal kita tidak coba. Tentu saja kita tidak coba karena mahal. Oke, berikutnya nomor 16.
Memorial Tapi Wall. tapi katanya Naminya seksi. Harusnya kita foto ya sama Nami. Meskipun karakter favorit kita ada Zoro, Usopp, Sanji, tapi pasti lebih Tapi semua worth it. pasti ingin fotonya dengan Nami Iya, dan Robin. lebih worth it. Ya, Oke. lanjut ya, nomor 16. Ini apa ya? Memorial Wall, remember Marineford. Oh, ini yang itu ya, spot foto sama Marco. Tahu nggak? Oh iya, ada. Jadi kita bisa foto bareng Marco, patung Marco, terus di belakangnya atau di mana keluar proyeksi. Apa istilahnya? Gambar ini. Proyektor itu loh. Iya, gambar proyektor itu. LCD proyektor nanti ada Efek-efek gambar-gambar api. Marineford. Ya. Ya. Jadi ini kayaknya lantai 5 ini banyak spot-spot foto ya. Berikutnya ini ada foto lagi. Oh ini yang terkenal nih, sering muncul nih. Luffy. Yang patung Lau. Ya, ini spot foto berarti. Ini Ya, biasanya ini favorit juga nih. yang banyak Cewek-cewek saya suka lihat foto di adalah sini. cewek-cewek wibu selalu foto di sini. Foto bareng Lau. Berpose bareng Lau. Ya, itu spot-spot foto juga. Berikutnya nomor 17. Loh, ini dari tadi kan ini atraksinya anak buah Luffy, ini atraksinya Luffy, coy. Oh iya. Jadi selain Luffy, semua kru itu di lantai 4 ya. Ininya. Iya. Atraksinya. Chopper, Frankie, Robin, Nami, Oh ya, tadi itu coy. Usopp, Zoro. Sanji belum ada ya? Sanji ntar di restoran. Oh, di lantai 1 Dia itu nggak ya? ada atraksi tapi ya restoran. Iya. Oke, I get it. Ya, jadi ini atraksi Luffy kayaknya sama sekali nggak tahu sih ini. Sama sekali buta. Atau kamu pernah Masa lihat di nggak? YouTube? Enggak. Yang ini sih kayaknya itu. Di YouTube? Seingat saya itu ada ruangan-ruangan mirip yang Chopper itu. Tapi Cuma nanti itu temanya petualangannya Luffy sejak dia kecil itu sampai dia jadi bajak laut. Jadi ntar ada adegan dia sama Shanks terima topi itu ada patung-patung gitulah. ya. Berarti lebih ke ini Nanti ya. di Kayak Thousand Sunny tapi versi cerita Luffy. ya betul. Oke. Itu ntar di bagian akhirnya ada ininya kayak tayangan 3D. Jadi pakai kacamata 3D ada tayangan. Jadi ini makanya dia agak lama. Setengah jam. Playtime-nya estimasinya setengah jam ya. Oke. Oke, lanjut ke 18. Kita tidak sempat masuk. Ya, lanjut ke 18 adalah Cruise History. Ya. Cruise History ini dia kayak apa ya? Pameran atau kayak gambar-gambar tentang semua Museum. ini. Museum. Jadi ada draft-draftnya, ada database, karakter-karakter. Ada dipajang ini juga figur POP. Ada di sana. Oh ya. Jadi ini banyak sih. Kalau mau baca satu-satu bakal lama. Jadi aku cuman lewat sekilas aja. Foto, jebret-jebret, lihat sekilas. Kalau baca satu-satu sih bakal seru. Kalau ngerti. Iya. Tapi kayaknya ada Inggrisnya deh. Atau nggak tahu juga ya. Lupa. Oke, lanjut. Ke nomor ini. Oh, sebelum nomor terakhir 19. Ini ada spot foto lagi. Oh ya ini kursi 3 ini ya. Kursi 3 Admiral. Ya, ini cukup banyak juga ini yang foto di sini. Tapi kursinya aja ya. Ya, kalau kalian bertiga atau grup trio gitu pas sih. Aku kan kesana cuman berdua sisa itu sama Jack. Oh harus 4 orang. Yang 3 foto, yang 1 yang foto. Kalau nggak siapa yang foto? Minta tolong orang lah. 1 orang berkorban. Langsung nomor 19. Oke. Ya, Ini nomor atraksi yang puncaknya ini. puncak. Yang tadi One kita Piece. harus nambah 1.000 yen. One Piece live action show. Iya, judulnya ini Marionette, One Piece Live Attraction. Jadi ini show. Kayaknya cosplayer yang tadi di foto itu ya. Mereka juga yang perform ya. Iya, kayaknya tembusannya ke situ mereka.
Jadi ini kayak apa ya? Teater versi One Piece yang dibuat ini banyak apanya efek-efek kayak projection mapping Efek-efek. gitu ya. Ya itu mantap sih. Sayang sekali kita belum pernah menikmati secara langsung. Tapi yang di YouTube itu udah lumayan banyak ya. Pernah tahu kan? Itu dari sini ya. Itu ada 2. Setahu yang di sini tuh nggak terlalu besar sih. Kalau yang di YouTube yang paling sering masuk itu show di Universal. Oh, Universal UFC tapi kan ada. juga. Iya, iya. Dia kadang tiap berapa tahun tuh ada show Iya, iya. One Piece juga di arenanya. Itu lebih gede lagi tuh Iya, iya. panggungnya itu. Pernah lihat itu kayak karakternya semua muncul satu-satu terus show off. Ya, ya. Ya itu, oh ya Kita ini belum tahu sih, kita belum pernah lihat. ini dalam rangka penutupan One Piece Tokyo Tower. Ini sekaligus Ini sebagai kabar gembira informasi. untuk kalian, Ya, wahai untuk nakama miskin yang tidak bisa ke Jepang, ke Tokyo Tower sampai dia tutup, atau yang kalian yang peduli dengan kesehatan tidak berani keluar rumah, ya, di rumah aja. kalian bisa menonton secara live. Karena tadi kita Live. habis buka berita di website One Piece Tokyo Tower kalau mereka akan mengadakan live dari One Piece Live Attraction ini di tanggal 30 dan 31 Juli. Di YouTube channel ya. Ya, di YouTube channelnya kalian bisa searching aja di Google atau di mana. One Piece Tokyo Tower itu di websitenya ada berita tentang live streamingnya. Ya, jadi ini rencananya akan kita upload sebelum tanggal 30 ya. Semoga sempat. Jadi kalian bisa coba cek dan siapa tahu kalian masih berkesempatan untuk lihat live show-nya. Live show yang terakhir ini bersejarah. Iya, Yang betul paling sekali. penting gratis. 1.000 yen. 30.000. Bisa kalian tonton secara gratis. Jangan dibajak lagi. Iya, dilarang membajak ya. Gratis. Dilarang Bajak re-upload, screenshot dan lain-lain itu tadi saya cek tidak diperbolehkan karena itu ilegal. Harap tahu diri ya. Yap. Nanti kita akan review aja bareng-bareng ya. Mungkin di episode berikutnya. Jadi kalau oke, Karena kita lihat. Kita sendiri belum pernah nonton nih. Ya, ini kesempatan kita juga, cuy. Nakama miskin juga kita ini. Ngatain orang kita sendiri nih. Semoga saya mengerti bahasanya. Oh iya ya, bahasa Jepang, cuy. Ya. Ya, harusnya sih nonton aja tahu-tahu lah, ngerti. Oh, ini. Nah, Ya, lihat gambarnya aja. kecuali orang yang sama sekali nggak tahu One Piece mungkin bakal blind. Ya, Jadi kita itu semua atraksi yang ada di One Piece Tower ya. kita nggak lanjut ini, cuy. Lantai 1 itu ada yang kelewatan. iya. Oke, jadi tadi setelah kita selesai, jadi antara 2 lantai ini kita bisa naik turun sesuka hati ya. Iya, 3, 4, 5. Mau ke atas, ya ke bawah, sesuai keinginan kita. Tidak ada urutan tertentu yang harus kita lakukan. Ya tinggal antrian aja mana yang lebih sepi kita masuk duluan. Teman yang kita antri, suka. ntar dulu. Ya. Terus terakhir kalau udah puas di semua lantai itu, baru kita Lantai 1 pulang. lagi. Turun lagi ke lantai 1. Dan lantai 1 tuh ada store tadi ya, Mugiwara Store. Jual merchandise. Dan masih di dekat area yang sama itu ada restoran Sanji. Namanya Iya. Sanji Oresama Restaurant. Ya, nomor 21 ya di map. Dan ini restorannya Kayaknya cukup mahal ini ini. ya, cukup menarik. Ya. Kayak restoran. Jadi dia tuh ada jam-jam tertentu itu kalau jam makan siang dia itu sistemnya buffet. Heeh. Jadi buffet itu untuk per orangnya itu di situ ada tulisannya 2.600 yen. Oh, Lebih mahal dari tiket masuknya. Makan iya doang. juga, cuy. Lebih mahal dari tiket masuk. Tapi all you can eat. Ya, masuk akal lah, masuk akal. Ya. Nggak ada di sana. Di Jepang masa ada all you can eat 50.000 sepuasnya. Kayak di Indonesia. Kasih nugget kamu, nugget. 50.000. Nugget tepung, bukan ayam. Sudah dingin gitu biasanya makanan. Anyep-anyep. Tapi kalau di luar jam makan siang, itu pesannya pakai menu ntar. Iya, iya. Kita tentu saja kita tidak mencoba, tidak kita miskin.
Tiket masuk aja Udah setengah bisa masuk aja mati. udah bagus. Udah bisa masuk aja udah bersyukur. Oke. Iya. Tapi ini kayaknya selain Sanji restoran ini, ada yang lebih Ya. budget friendly kayaknya. Ada yang namanya Cafe Mugiwara di nomor 22. Oke, Cafe Mugiwara. Ini Tapi juga cukup. setelah lihat foto-fotonya ini kayaknya interiornya lumayan mahal juga ini, nggak kalah cuy. Jajan lebih mahal lagi. Ya. Jadi di Cafe Mugiwara ini uniknya, kalau kita ini bisa masuk sih. Jadi Oh ya? area di lantai 1 ini kayak One Piece Mugiwara Store. Terus cafe ini kita bisa masuk free, tidak perlu kecuali kalau tadi restoran kan memang karena dia buffet. Kalau masuk Ya. tuh ya kemungkinan besar harus bayar karena kan kita dianggap makan. Ya masa Tapi kamu kalau cafe ini masuk bisa ke restoran nggak makan? Ya, kalau kafe ini bisa masuk lihat-lihat nggak apa-apa karena di situ ada kayak apa ya, buku-buku yang bisa dibaca karena itu semacam library cafe. Ya ini kamu ngasih tahu atau Kalau mengerti. santai lagi? Ngasih tahu Tahu dari mana? ada di brosurnya ini di brosur. Oh. Oke. Baca bro. Ya. Jadi di dalam itu ada komik-komik One Piece. Ya kalau bisa baca karena bahasa Jepang ya. Bisa sambil duduk-duduk aja santai baca gratis. Terus pesan itu. kopi satu lah. Itu yang bikin Pesen kopi satu bangkrut. duduk. Baca-baca nggak beli. Lu kate Gramedia bisa baca gratis. Harus nyobain buku, nyobain plastik. Bisa Ya. cari-cari ada yang sudah bukaan. Ya, ini pasti nakama-nakama pembaca komik. Ini pasti pendengar ada yang pernah melakukan hari ini, baca gratis. Ke Gramedia, Itu yang bikin cari bangkrut. bagian yang sudah buka segel. Terus kita baca, pulang tidak beli. Pasti kamu pernah lagi baca-baca nyari-nyari komik di Gramedia, terus ada orang kacamata lagi baca. Ini dari tadi kok nggak selesai-selesai. Sampai tutup tokonya, tidak pulang-pulang. Oke. Ya, jadi Jadi itu itu semua yang sudah kita lewati ya. Apa aja Ya. yang ada di One Piece Tokyo Tower. Iya, betul sekali. Semoga Sebelum ini kita akhiri, ada ini enggak? Hmm? Dari atraksi-atraksi yang ada, yang favorit yang mana? Kamu dulu deh. Favorit. Kan kamu lebih banyak nih yang kamu Ya. bisa masuk. Kalau favoritku sih yang paling oke sih Brook ya. Kalau dari yang aku udah coba, yang ku coba kan Thousand Sunny, Frankie, Usopp, Brook. Paling lumayan sih Brook. Cukup besar ya areanya itu. Iya, kayaknya lebih gedean Sama. Sunny. Cuman Sunny lebih kosong-kosong sih, kurang padat. Karena kan Yang kayak Brook itu sekali masuk ruangan-ruangan. berapa orang ya? Yang mana? Yang Brook itu sekali masuk berapa orang? Kan Oh. mantu biasanya enggak. Yang Brook itu berdua kayaknya. Pas itu kan aku berdua, orang lain depan sama sebelumku juga berdua kayaknya. Oh. Iya. Kalau yang Thousand Sunny itu dikumpulin kayaknya 5 sampai 6 orang gitu baru masuk sekali wave. Soalnya kan ruangannya lebih besar-besar. Hmm. Ya itu Oke. konklusi Wana-Wana yang paling oke yang kita coba. Kalau menurut aku sih yang paling seru, yang aku sudah coba, karena aku cuma coba. Aku Coba nomor dulu. 1. Pintu masuk. Nomor 1 sama itu masuk sama Sogeking. Oh iya. Iya, pintu masuk itu juga oke sih. Oh iya, satu Iya, lagi itu- nih. Satu itu lagi masuk, cerita itu oke cerita di pintu masuk. Kan kita ini ya kagum ya nonton itu. Wah, keren-keren. Ya, ya. Terus kita tepuk tangan. Wah, yang lain nggak ada, cuma kita berdua. Jadi orang aneh kita di sana. Bener keren bro, itu sangat layak Iya. dapat string applause. Respect bro kita. Sama One Piece nih keren banget. Tepuk tangan yang lain diem aja. Krik, krik, krik. Apa mungkin orang Jepang tidak terlalu ini ya? Apa kita yang lebay? Kita norak, nggak pernah. Iya bisa jadi. Atau Yaudah, mungkin itu aja.
Mungkin di sana tidak ada orang Jepang waktu itu, orang luar negeri. Jadi kurang ini. Nggak ngerti apa ini. Iya. Ikut-ikut aja apa ini tayangan apa ini? Opo iki ngantar anaknya. Opo iki. Kok ngene kok apik. Larang. 300 Aku ribu. mau ndak dukur. Aku mau nang dukur nonton pemandangan. Ya, jadi itu semua sudah masa lalu. Mungkin bagi kalian yang orang-orang kaya, karena masih ada waktu setelah podcast ini, mungkin kalau tayang sebelum tanggal 30-31 bisa langsung ke Jepang nonton secara live show-nya. Buat kalian yang miskin, nonton di YouTube. Iya. Gratis di YouTube. Oke, Oke, sudah. sekian saja. Ya, jadi itu semoga harapan saya sih ada sesuatu lagi yang dibuka yang bertemakan One Piece. Mungkin nggak di Tokyo Tower atau di tempat lain, mungkin dibuat lebih baik lagi bahkan. Lebih keren lagi, lebih besar areanya mungkin. Atau mungkin segede theme park ini Universal atau Disney gitu. Mantap itu. Dengan budget yang cukup, wah. Ya, siapa tahu nanti beberapa tahun ke depan ini One Piece bisa ini ya. Lebih sekarang kan udah kayaknya manga nomor 1 di dunia ya. Ya. Mungkin berikutnya bisa jadi komik nomor 1 di Mungkin dunia. setelah Netflix nyantir kalau booming bisa jadi juga. Iya, Kan itu diteruskan semakin dikenal. proyeknya. Mantap. Harapan One Piece. Oke. Sama seperti kata-kata ini, kata-kata penutup dari Teach. Ya. Impian manusia tidak akan pernah berakhir. Oke, sampai jumpa. Nama saya Hans. Saya Hendy Jul dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.